Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna Taruni SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang puisi. Akan ada 4 kompetensi dasar, 2 KD keterampilan dan 2 KD pengetahuan. KD pengetahuan yang pertama yaitu 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Artinya nanti kalian akan diminta menentukan temanya apa, suasananya, kemudian makna dari sebuah puisi. Dalam antologi ini kumpulan puisi ya, buku kumpulan puisi. Kemudian pengetahuan yang kedua 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi nanti kita jelaskan unsur pembangun puisi itu apa saja. Selanjutnya 4.16 KD keterampilan mendemonstrasikan baik itu berupa membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Kemudian yang terakhir 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya yang berupa tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan struktur serta perwajahan. Jadi nanti tagihannya pada kompetensi dasar atau pada materi ini, yang pertama kalian akan diminta untuk menentukan, mencari sebuah puisi, kemudian menentukan suasana, tema, dan makna puisi tersebut. Setelah itu nanti kalian diminta untuk menganalisis unsur pembangun puisi, dan kemudian untuk keterampilannya kalian akan diminta untuk mendemonstrasikan, baik itu membacakan ataupun memberikan sentuhan musik atau musikalisasi, dan yang terakhir kalian akan diminta untuk menulis sebuah puisi. Baik, taruna-taruni sekalian, kita akan memasuki materi kita. Kita mulai dari pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Kita tentunya minimal pernah membaca sebuah puisi. Nah, kalau kita perhatikan puisi itu kan hanya secara fisik hanya berupa baris-baris atau tidak dalam bentuk satu paragraf, tapi hanya berupa baris-baris kalimat. Ada yang mungkin hanya beberapa baris, atau ada juga yang panjang yang terdiri dari beberapa bait. Pengertian dari puisi adalah ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna. Jadi dikatakan di sini puisi ungkapan perasaan. Jadi ketika kita menciptakan sebuah puisi, kita lebih mengungkapkan apa yang kita rasakan terhadap sesuatu hal. Kalau kita misalkan memperhatikan lingkungan kita, kemudian apa yang kita rasakan terhadap lingkungan kita bisa kita tuangkan menjadi sebuah puisi. Kemudian dikatakan di sini menggunakan bahasa yang bermakna. Artinya hanya dengan beberapa baris kalimat atau hanya dengan beberapa bait kalimat tersebut bisa mengungkapkan hal yang beragam atau hal yang banyak hal kepada pembacanya. Ini yang dimaksud dengan menggunakan bahasa yang bermakna. Kita masuk ke bagian B, jenis-jenis puisi. Puisi ini digolongkan menurut masa penciptaannya. Jadi ada dua, ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak dikenal pengarangnya siapa. Kemudian yang kedua penyebarannya dari mulut ke mulut, dan yang ketiga ciri yaitu dia terikat oleh baris, irama, dan lain sebagainya. Jenis puisi lama yang pertama adalah mantra. Mantra ini adalah puisi lama atau puisi yang tertua, jenis puisi yang tertua di Indonesia, dan mantra ini biasanya digunakan untuk jampi-jampi ya, biasanya digunakan untuk penyembuhan, ritual, dan lain sebagainya. Kemudian ada pantun.
Seperti yang kita ketahui, pantun ini adalah puisi yang terdiri dari satu bait, dan satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian ada Carmina. Carmina ini adalah puisi yang hanya terdiri dari 2 baris saja, jadi satu sampiran satu isi. Kemudian Seloka, jenis puisi Melayu klasik, di dalamnya ada perumpamaan atau pepatah. Jadi dia biasanya terdiri lebih dari 4 baris ya, lebih dari 4 baris. Selanjutnya Gurindam. Gurindam ini yaitu dia memiliki lebih dari satu bait terdiri dari 2 baris ya. Kemudian syair. Syair ini terdiri dia sebenarnya impor. Syair ini adalah produk dari Arab, kemudian diadaptasi di Indonesia. Kemudian biasanya dia menceritakan sebuah kejadian. Jadi dia bisa terdiri dari beberapa bait. Kemudian yang terakhir yaitu Talibun. Talibun ini terdiri dari sebuah pantun ya, hampir sama dengan pantun, tetapi dia terdiri dari 6 sampai 20 baris. Ini jenis-jenis puisi lama. Kemudian puisi baru. Puisi baru ini digolongkan ke dalam 2 kategori berdasarkan isi dan berdasarkan berdasarkan jumlah baris. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, komen saja ya, baik di WA maupun di Google Classroom. Kita lanjutkan ke unsur-unsur puisi. Unsur puisi ini secara garis besar ada 2, ada struktur fisik dan ada struktur batin. Struktur fisik artinya yang terlihat secara nyata, dan struktur batin yang bisa kita gali setelah kita membacanya. Yang pertama, struktur fisik puisi yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata. Jadi, ketika kita membuat puisi, kita harus cermat memilih kata yang tepat. Kemudian ada imajinasi ini adalah kadang-kadang kita menggunakan kata yang secara tidak langsung mungkin bisa kita dengarkan atau bisa kita lihat. Misalkan suaranya terdengar atau suaranya sayup-sayup sampai ke telingaku. Nah, di sini adalah yang kelihatan adalah imaji audio ya, auditory. Jadi dia menggunakan indera pendengaran. Atau misalkan daun atau daunnya melambai-lambai daun bunga itu melambai-lambai ke arahku. Nah, ini adalah imaji visual. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret ini bagaimana kita memilih penggunaan kata-kata yang tepat. Kemudian bahasa figuratif atau majas. Nah, ini adalah bahasa kiasan. Seperti kita ketahui, bahasa kiasan ini ada macam-macam ya. Ada majas sinekdok, majas personifikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tipografi atau perwajahan. Nah, tampilan secara fisiknya. Kadang-kadang kan ada mungkin yang dipenggal-penggal, satu kalimat dipenggal-penggal menjadi beberapa baris. Nah, ini maksud dengan tipografi. Atau ada juga yang bentuk zigzag. Itu ada ya, puisi yang berbentuk zigzag. Ini yang dimaksudkan dengan tipografi. Selanjutnya unsur-unsur puisi dari segi batin puisi. Ada 4, ada tema, ada perasaan, ada nada, dan suasana serta amanat. Tema itu dasar pemikiran. Tentang apa puisi tersebut? Bisa tentang keagamaan atau ketuhanan, bisa tentang persahabatan, cinta, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, unsur batin puisi yang kedua yaitu perasaan. Perasaan itu adalah sikap penyair, sikap pengarang terhadap pokok persoalan. Misalkan tentang persahabatan. Bagaimana kita menyikapi persahabatan? Kalau kita menyikapi persahabatan secara baik, tentu kita menggunakan kata-kata yang baik. Nah, kemudian nada dan suasana. Nada suasana ini sikap terhadap penikmatnya. Misalkan kita ingin memberikan nasihat kepada
mengingatkan kepada pembaca kita. Nah, tentu kita menggunakan juga kalimat yang bersifat peringatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan. Apa sih yang ingin disampaikan dari puisi yang kita buat atau yang telah kita baca? Nah, ini unsur-unsur puisi, baik unsur fisik maupun unsur. Ini ada sebuah contoh puisi, Jalan Kehidupan karya F. Maulana Rifai. Bisa dibaca sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, silakan bisa melalui WA ataupun bisa melalui Google Classroom. Demikian penyampaian materi untuk kali ini mengenai menganalisis unsur pembangun puisi akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.